Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji untuk Allah dan kita sampaikan juga sholawat untuk Nabi dan kita semua. Kita juga insya Allah hari ini kita selipkan juga doa untuk saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Teman-teman silahkan selipkan dalam hati kita doa sambil kita berdoa dalam mengawali majlis ilmu malam ini. Insya Allah ini majlis ilmu yang diberkahi oleh Allah. Persembahan dari Bunda Balkis dengan yayasan namanya apa tadi Bun? Yayasan Kreativitas Membangun Indonesia, namanya keren ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum pernah mendengar hipnoterapi Islami, tapi kata Bunda Sofi ini sebetulnya wacana sudah cukup lama ya, pernah digaungkan, dan saya yakin ini sudah punya cukup lama. Dan kawan-kawan sekalian, hari ini kita hadir bersama 37 orang yang tercatat di Zoom meeting kita. Kita akan mendengarkan dari Kang Asep, kita semua. Teman-teman banyak yang sudah tahu ya Kang Asep ya. Kang Asep sudah sangat berpengalaman menjadi coach, menjadi mentor, dosen gitu ya, jadi guru kita semua. Beliau juga praktisi, jadi kita tidak meragukan keahlian beliau baik secara teoritis maupun praktek ya. Dan wacana hipnoterapi Islami ini memang membuat teman-teman banyak yang sebetulnya banyak berminat Kang Asep, meskipun hadirnya hari ini mungkin kurang dari sepertiganya ya Bun ya. Biasa katanya ya kalau baru preview atau gratis suka agak sedikit asal-asalan gitu ya. Tapi nanti insya Allah barangkali teman-teman yang hadir hari ini tidak akan sia-sia dengan memilih untuk hadir. Kita akan mendengarkan dari Kang Asep nanti apa yang dimaksud dengan hipnoterapi Islami, kenapa ada Islaminya begitu ya. Apa bedanya dengan hipnoterapi yang lain? Gitu. Apakah karena hipnoterapi pada umumnya ada isu seperti kurang Islami begitu Kang Asep? Karena dulu sering ada komentar-komentar dari beberapa kawan-kawan yang khawatir bahwa hipnoterapi itu tidak Islami begitu ya, atau bahkan isunya haram gitu ya. Nah, jadi kenapa ada Islaminya? Apa bedanya dengan hipnoterapi yang lain? Bagaimana pula ini bisa kita manfaatkan metode ini, tools ini untuk bisa menjadi solusi dalam menghadapi problem keseharian kita, menjaga kesehatan mental kita dan juga spiritual, gitu ya. Lalu siapa yang kira-kira diizinkan atau bisa menguasai teknik ini? Saya kira teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan dari Kang Asep. Kang Asep sudah siap rupanya, Kang? Saya sangat tidak siap, Teh. Baik, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan gitu ya, takut kelewat, silakan nanti dicatat saja dulu di chat. Nanti siapa tahu kalau memang itu relevan dan diizinkan oleh Kang Asep untuk dibahas materi pertanyaannya itu sesuai dengan alur cerita Kang Asep, atau nanti kita izinkan setelah selesai gitu Kang Asep ya. Baik, jadi nanti teman-teman kalau punya pertanyaan ketika saya ngoceh, silakan ditulis saja di chat ya. Jadi nanti saya lihat sambil lihat ya. Baik. Baik, kita santai aja teman-teman, fokus ya. Malam ini jangan disia-siakan. Siapkan catatan, gitu, jangan sampai terganggu konsentrasi kita. Dan insya Allah belum ngantuk ya. Mangga Kang Asep di kawitan wae, mangga. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jadi sebenarnya tema Islamic Hypnotherapy ini terasa cukup lama ya. Tema yang kayaknya tuh dulu tuh pernah di beberapa kampus ya, kampus-kampus IAIN lah dulu saya rasa ya. Sunan Ampel pun masih IAIN dulu tuh. Jadi antara lain di IAIN ya. Dulu saya pernah diundang di Fakultas Syariah ya, di Fakultas Syariah.
di beberapa perguruan tinggi yang ada Fakultas Syariah, karena mereka tahu bahwa saya suka mengajarkan hipnoterapi. Dan saya rupanya diundang di Fakultas Syariah itu dalam rangka saya dianggap sesat, gitu ya. Jadi awalnya mereka memandang bahwa ini orang kayaknya wajib diingatkan, gitu ya, jangan sampai dia memberikan penyesatan. Nah, jadi waktu itu, ini belum kita bicara aja nih ya, apa yang saya alami waktu itu. Kejadiannya ini udah ada puluhan tahun yang lalu lah, bahkan belasan tahun yang lalu ya. Nah, itu ada yang menarik, ada orang yang mengatakan gini, bahwa hipnosis itu haram katanya. Nah, karena di Fakultas Syariah saya jadi enak. Mohon maaf, dalam rangka mengatakan sesuatu hukum itu haram, apakah Anda udah mempelajari hipnosis? Saya tanya nih sama seorang doktor ahli syariah itu. Dia jawab belum. Nah, bagaimana Anda belum belajar hipnosis, belum tahu hipnosis, kemudian Anda menghukumi bahwa itu haram. Nah, padahal dalam kaidah memberikan hukum tuh orang harus tahu gitu ya, objek hukumnya apa, yang diharamkannya tuh apanya gitu. Kemudian ada diam. Nah, kemudian yang lainnya ada yang nanya gini, hipnosis haram itu karena hipnosis menggunakan jin. Saya bilang, bagaimana Anda tahu bahwa hipnosis itu menggunakan jin? Tolong buktikan bahwa hipnosis itu menggunakan jin. Nah, jadi yang nuduh juga kan, kalau kita yang dituduh mah gampang secara hukum mah. Yang nuduh harus bisa membuktikan gitu bahwa benar-benar ada penggunaan jin. Nyerah juga. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan hipnosis itu haram ya karena hipnos adalah nama dewa Yunani katanya. Berarti orang yang menggunakan hipnosis itu berarti sama dengan menyembah dewa tidurnya orang-orang Yunani. Saya bilang, wah kalau kayak gitu ceritanya sama aja dong. Saya bilang, Anda sholat di mana biasanya nih kalau di sini? Oh, itu di masjid itu. Wah, masjid itu ada menara juga tempat api. Kalau kayak gitu haram juga dong. Nah, jadi akhirnya mereka diam juga. Ada lagi yang menarik gitu ya. Jadi hipnosis itu kata mereka adalah haram karena hipnosis itu adalah membuat orang dalam keadaan tidak sadar. Yang Anda maksud tidak sadar itu kayak gimana? Kayak mabuk. Wah, Anda berarti nggak tahu bahwa hipnosis dan mabuk itu dua cerita yang berbeda. Nah, jadi ujung-ujungnya orang-orang itu nggak bisa gitu ya memberikan penghakiman gitu terhadap hipnosis itu. Karena mereka sendiri ternyata juga nggak tahu hipnosis itu apa. Jadi saya senang aja tuh waktu itu. Nah, kemudian saya tanya sama mereka gitu ya, apakah di dalam ajaran Islam, saya bilang, pernahkah Nabi mengatakan bahwa sebuah kata-kata yang baik, sebuah kalimat yang baik, ya, itu adalah di pandangan Allah itu adalah sebaik-baiknya peribadatan. Oh, kata mereka, iya. Wah, mereka mengungkapkan ayat-ayat Quran. Gitu. Bahkan ada juga yang mereka mengutip hadis dan segala macam. Nah, kemudian apakah kemudian pentingnya berkata-kata, pemilihan kata, supaya kata itu adalah masuk ke dalam sanubari seseorang, sehingga bisa menggerakkan seseorang, sehingga bisa membuat baik seseorang. Itu ditemukan, itu di dalam dari riwayat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kata mereka ada. Nah, apakah juga kemudian juga ada keadaan-keadaan tenang, keadaan-keadaan khusyuk, sehingga orang menjadi fokus, sehingga orang bisa membantu dirinya. Itu ada juga di dalam ajaran-ajaran Islam, ada, kata mereka. Nah, jadi saya bilang, karena Anda semuanya mengatakan ada, fenomena fokus, fenomena memilih kata, fenomena memahami siapa subjek kawan kita berkata-kata, sehingga ada sebuah kalimat ya, berbicaralah dengan suatu kaum menggunakan bahasa kaum itu. Nah, itu mereka tahu. Nah, itu saya bilang hadis-hadis itu kalau misalnya di dalam tema sekarang, terapi sekarang, prinsip-prinsip itu sama dengan prinsip-prinsip hipnoterapi. Nah, jadi saya cuma ngomong itu doang. Nah, jadi kalau misalnya Anda mengharamkan hipnoterapi, berarti yang Anda lakukan
selama ini salah dong. Yang dilakukan oleh para nabi salah dong. Nah, jadi kalau saya bicara Islamic hipnoterapi sebenarnya adalah berarti saya sebagai muslim, saya yakin betul bahwa agama yang pertama kali ada lahir di muka bumi namanya Islam. Itu dulu. Jadi yang dibawa oleh Adam itu Islam. Jadi Islam itu bukan sejak Nabi Muhammad, tidak. Semua nabi risalahnya adalah Islam, disempurnakannya Islam itu di zaman Nabi Muhammad. Jadi kalau saya tanya, siapakah guru hipnoterapi? Ya, Allah Subhanahu wa taala gitu. Siapa? Siapa guru hipnoterapi? Jadi murid hipnoterapi pertamanya siapa? Adam alaihissalam. Menggunakan apa? Menggunakan nama-nama. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah itu kan jelas tuh. Dan Allah mengajarkan nama-nama. Nama-nama itu berarti kata, ya. Nah, hipnoterapi itu adalah menggunakan kekuatan kata. Nah, karena kata itu adalah kata itu terasosiasi dengan apa yang dilihat, kata terasosiasi dengan apa yang didengar, kata terasosiasi dengan apa yang tercium, kata terasosiasi dengan apa yang kita kecap, apa yang kita raba, kita sentuh, ya maka berarti kalau misalnya saja seseorang bisa kita pengaruhi dengan kata, sebenarnya juga hampir sebagian hidupnya juga bisa dipengaruhi dengan kata. Nah, jadi kekuatan kata itu itulah yang kita bisa lihat dari kisah penciptaan manusia. Jadi kalau kita bicara Islamic hipnoterapi, dari mana rujukannya? Ya berarti ya dari Al-Quran lah. Ya gitu. Jadi guru pertamanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Murid pertamanya siapa? Adam alaihissalam. Nah, jadi kalau kita lihat seluruh nabi itu mempunyai dipilih oleh Allah adalah mempunyai kekuatan-kekuatan kata. Kata ini dalam bahasa Arab kaulan. Nah, sehingga juga ada 9 bentuk di dalam bahasa Arab itu kata kaulan. Ada kaulan karima, kaulan laina, kaulan ma'rufa, kaulan sadida. Ya, kaulan misakon, kemudian juga ada juga ahsana kaulan. Nah, jadi kata kaulan itu menjadi penting ya. Nah, berarti ada kata-kata. Nah, kalau kita para mufasir mempelajari, ternyata juga kaulan itu macam-macam. Kaulan sadida itu ke orang yang seperti apa, kaulan ma'rufah itu kepada subjek yang seperti apa, kaulan layyina itu kepada subjek yang seperti apa. Jadi kalau kita berangkat dari Quran, maka sebenarnya berarti Quran sendiri sudah memberikan gambaran bahwa ngomong itu nggak bisa asal ngomong. Jadi harus melihat juga subjek yang kita ajak ngomong. Nah, jadi kalau misalnya kepada penguasa yang mempunyai kekuasaan, yang nyebut hebat gitu ya, yang kemudian juga arogan, yang juga ngerasa dia bisa punya tentara, punya polisi, punya pasukan. Nah, jelas di situ. Bahkan yang namanya Musa pun, Nabi Musa itu sendiri kan kalau dalam berkata-kata nggak sehebat Harun gitu ya. Nah, itu pun dinyatakan bahwa kaulan layyina. Jadi artinya itu udah jelas tuh. Oh, kalau karakteristik orang yang kayak gini pakai kaulan layyina, karakteristik kayak gini kaulan ma'rufa, kaulan kayak gini orang yang kayak gini asana kaulan, kira-kira begitu. Jadi para mufasir, nah problemnya kan para mufasir ini banyak kajian-kajian psikologi di dalam Al-Quran, banyak apa ya, banyak jejak-jejak psikologi dalam Al-Quran. Nah, tugas kita adalah mencoba merumuskannya. Jadi kalau saya berangkat, jadi kekuatan kata itu sudah ada di dalam Quran. Sehingga juga katakanlah masyhur itu sebuah doa yang dinyatakan oleh Nabi Musa, ya Robbi srohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Itu kan jelas itu. Ya, jadi di situ adalah kenapa Nabi Musa itu sendiri tidak selancar Harun dalam berbicara, karena itu doanya adalah bunyinya seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Nah, berarti di situ kan ada kau lagi, yafqahu qauli gitu ya, dan mengikuti perkataanku. Nah, di situ ada sodri ya,
Nah, jadi sodri ini kan adalah sodriku nih. Sodri itu nantinya adalah bagian dari benak, bagian dari main seseorang. Nah, jadi jangan sampai kita ngomong ke orang lain, tapi omongan itu sendiri nggak mengena ke kita. Jadi kalau kita membaca apa yang didoakan, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa, menunjukkan bahwa doa itu sendiri harus menggetarkan dirinya, sehingga kata-kata itu bisa menggetarkan orang lain. Nah, dan ini kalau misalnya di dalam dunia modern dikenal gitu, dikenal dengan istilah you go first. Nah, kamu jangan menghipnosis orang lain dulu. Kata-kata itu coba mengena nggak ke dirimu, menggetarkan dirimu nggak, menggetarkan kolbumu tidak, menggetarkan badanmu enggak. Gitu. Nah, jadi sama. Nah, suatu kali nih saya pernah ketemu dulu ya, karena sering kali bermain dari pesantren ke pesantren gitu. Ketemu tuh dengan beberapa kiai di langitan, di pesantren langitan. Dan saya tanya, cara berdoa yang baik itu kayak gimana? Cara berdoa yang baik itu sederhana saja. Doa itu harus terlihat, doa itu harus terdengar, doa itu harus tercium, doa itu harus terkecap, doa itu harus terasa oleh seluruh tubuhmu. Jadi kalau kamu mengatakan misalnya, ya Allah, ya Rahman, lihat adegan-adegan yang berkaitan dengan kerohmanan. Ya, lihat bahwa kamu melakukan kerohmanan. Dengar cara-cara berbicara yang bernada Rohman. Rasakan di tubuh Rohman itu seperti apa. Rohman di mata, Rohman di hidung, Rohman di telinga, Rohman di anggota badan gitu ya. Nah, berarti kalau kita berzikir, maka pada waktu orang itu mampu berzikir seperti itu, zikir yang hidup, maka ya bukan hanya kolbunya yang hidup, tetapi tadi seluruh pengindraannya pun menjadi hidup dengan zikir itu. Nah, itu saya diajarkan tuh ya oleh salah seorang kiai langitan. Nah, jadi ternyata zikir yang seperti itu yang menenangkan. Jadi bukan sekedar lisannya saja, tetapi mata nggak ikutan berzikir, telinga nggak ikutan berzikir, hidung nggak ikutan berzikir, lidah nggak ikutan berzikir, badan nggak ikutan berzikir. Nah, berarti ya yang kayak gitu di dalam hadis Nabi dinamakan munafik gitu ya. Lisannya doang, tapi seluruh penginderaan, seluruh kolbu kita nggak ikut-ikutan dalam zikir itu. Nah, itu bahkan termasuk munafik kalau di dalam. Nah, munafik berarti kalau efek psikologisnya apa? Nggak dapat efek apa-apa gitu, boro-boro tentang ketenangan, boro-boro tentang kesehatan jiwa. Nah, jadi kalau saya ngamatin ya berangkat dari situ berarti sebenarnya banyak prinsip-prinsip yang namanya hipnoterapi yang kelak ya, kalau saya mengatakan istilah hipnoterapi kan istilah abad 19 gitu ya. Zaman dulu belum ada istilah itu. Ya, jadi di zaman dulu yang ada adalah contoh di abad-abad 14 gitu ya, misalnya saja di abad-abad 5 digunakan misalnya karena itu adalah Islam belum artinya ajaran Islam belum datang ke Indonesia, yang ada udah ada ajaran Hindu, maka di situ ada namanya mantra. Mantra ya. Nah, mantra itu apa sih sebenarnya sederhananya? Mantra itu adalah bagaimana kata-kata atau kalimat yang diucapkan seseorang dalam keadaan fokus. Nah, kemudian nah tema-tema kekuatan menggunakan kata ini ada sejarah tuh ya. Jadi ada acuan dari sejarah kapan sih seseorang itu mulai menggunakan kata-kata. Jika kita bicara dengan dalam sejarah, sejarah itu berarti sesuatu yang tertulis. Kapan ada bukti tertulis bahwa manusia dalam peradaban manusia menggunakan kekuatan kata, khususnya dalam keadaan-keadaan fokus. Wah, ternyata itu ada dalam tulisan di apa namanya tulisan di Mesir ya, itu jadi kalau dari sekarang berarti 6.000 ya, jadi 6.000 sebelum Masehi sudah ada tulisan itu dan di sana dalam menggunakan itu. Nah, berarti kalau kita lihat dan itu kan ada sejarah-sejarah peradaban-peradaban dunia, ternyata di seluruh dunia dikenal tuh bagaimana menguatkan pribadi orang menggunakan kekuatan fokus dan kekuatan kata.
Nah, termasuk di dalam tradisi Arab. Di dalam tradisi Arab kita mengenal ada istilah yang namanya ruqyah. Ya. Nah, ruqyah itu mohon maaf nih ya karena saya belajar tentang ruqyah. Ruqyah itu bukan untuk ngusir jin, enggak gitu. Itu mah hanya salah satu bagian saja dari ruqyah. Ruqyah itu ada kata arkika. Arkika itu artinya adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk melakukan perubahan ke perilaku yang lebih baik. Dalam bahasa lainnya penyembuhan. Nah, jadi kalau kita lihat ruqyah, ruqyah bisa untuk fisik, ruqyah bisa untuk emosi, ruqyah bisa untuk kemudian perilaku-perilaku traumatik, ruqyah juga bisa untuk membantu seseorang yang terkena gangguan jin, gangguan ain dan segala macam. Tapi kalau kita kemudian mengatakan ruqyah pasti untuk jin berarti keliru, itu hanya sebagian saja. Nah, ruqyah itu apa? Ujung-ujungnya kekuatan kata-kata. Nah, jadi saya pernah belajar nih sama teman-teman yang kemudian dari teman-teman syariah mencari hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ruqyah. Nah, jadi bahkan itu ya Nabi pun minta diruqyah gitu. Nah, cuman setelah ada Nabi Muhammad, dulunya ruqyah itu kan menggunakan kata-kata, bahkan menggunakan kata-kata yang ada kaitannya tentunya saja dengan sesembahan-sembahan sebelumnya. Maka ketika Islam disempurnakan oleh Nabi Muhammad mengatakan teknik ruqyah, tekniknya bisa digunakan, hanya saja bisa jadi kata-katanya, kalimatnya harus disesuaikan dengan syariah Islam pada saat itu. Nah, sehingga yang namanya ruqyah berarti boleh menggunakan kata-kata selama sesuai syariah dan tentunya saja akan lebih utama ketika kita mengikuti Nabi Muhammad menggunakan beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'an. Kira-kira gitu. Jadi ruqyah itu clear ya. Nah, berarti di dalam ajaran Islam itu sendiri hampir semua peribadatan di dalam Islam bersyarat. Syaratnya apa? Ibadah akan baik kalau misalnya saja kolbu kita ikutan. Nah, kolbu kita ikutan. Kolbu di dalam ajaran Islam ya adalah kalau di dalam pendekatan psikologi modernnya berarti sama dengan gabungan tuh ya. Ada pikiran, ada perasaan, ya kemudian juga ada ruh di situ, kemudian ada kecenderungan untuk bertindak, ada kehendak, ya. Kemudian ada juga kecenderungan berperilaku. Nah, jadi kalau kita bicara kolbu, wah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi modern menjadi banyak. Gitu. Nah, intinya adalah bahwa pada waktu misalnya saja di dalam ajaran Islam itu seluruh peribadatan penting betul bahwa kolbu itu harus ikutan. Nah, sehingga karena kolbu itulah menjadi tempat atau menjadi wahana atau menjadi sarana atau menjadi jalur kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, sehingga kalau seseorang itu adalah sederhananya adalah dia punya masalah. Kenapa orang punya masalah? Karena orang-orang itu punya masalah psikologis, bisa jadi karena kolbunya tidak kongruen, kolbunya tidak selaras. Maka berarti setiap ada kolbu yang tidak selaras, bisa jadi orang itu punya masalah-masalah. Nah, jadi saya seringkali ketemu dengan banyak kasus di mana orang itu ditangani peruqyah. Si peruqyah mengatakan ada jinnya nih Pak Asep, jinnya ada 25 di orang ini. Nah, saya bukan ahli jin, saya bilang. Coba saya pengen tahu nih, saya tunggu aja kalau udah kelar apakah orang itu masih bermasalah atau tidak. Ya. Udah 25 kali kunjungan dengan si peruqyah, tetap aja orang itu masih error. Nah, saya bilang berarti jinnya banyak banget nih. Nah, si peruqyah cengar-cengir, saya bilang, Pak Asep percaya katanya jin, percaya, tetapi pengertian jin Anda dengan jin saya beda. Dari saya ngobrol dengan orang tua klien ini, pasien ini, sebenarnya pasien ini punya banyak ragam tema-tema trauma. Nah, jadi traumanya cukup kompleks, banyak sekali tema-tema traumatik, dan bisa jadi pada waktu tema-tema traumatiknya itu dia tidak bisa tahan, maka terjadi retraumatisasi. Maka
pada waktu terjadi retraumatisasi ada gerakan-gerakan tertentu, ucapan-ucapan tertentu, cara bertindak tertentu yang bisa jadi bagi orang tertentu dipandangnya itu adalah ulah jin. Tapi bagi saya, ya karena sebagai psikolog, saya tidak akan menyalahkan jin dulu. Itu ulah dari dirinya sendiri. Ulah bagian-bagian dirinya sendiri. Maka saya bilang ada sebuah hadis ketika seseorang itu mempunyai masalah dengan dirinya, maka ada satu titik atau nokta hitam di dalam kolbunya. Ketika dia punya masalah lagi, ada nokta hitam lagi. Ada masalah lagi, ada nokta hitam lagi. Sehingga makin lama kolbunya itu makin gelap. Nah, jadi orang-orang yang kolbunya ini makin gelap, dia makin nyesek, maka energi nyeseknya itu adalah membutuhkan pelepasan. Ya. Nah, pada waktu membutuhkan pelepasan itu energi itu sedemikian kuat sehingga bagi orang yang barangkali tidak mengerti tentang tema ini, ya di masyarakat kita udah paling gampang nyalain ada jin di dalam diri orang itu. Nah, jadi TIIP yang menjadi moderator adalah praktisi atau penggiat adalah psikodrama. Nah, sebagai penggiat psikodrama saya yakin ya Pak Kang Iip seringkali tuh ya kan dia wah orang histeria orang dan segala macam. Ya kalau kita artikan ada jin mau TIIP baca Quran terus itu pada waktu psikodrama gitu. Nah, dalam prakteknya kan nggak perlu gitu-gitu amat juga gitu. Nah, jadi bagi saya ledakan-ledakan atau dalam bahasa lain abreaction dari orang-orang yang sebagian di masyarakat awam dinyatakan sebagai kesurupan itu sebenarnya ya bagian dari tema-tema sebenarnya adalah pribadi jiwa yang terganggu di diri orang yang bersangkutan. Bisa jadi ada kemarahan yang tersumbat, ada kekecewaan yang tersumbat, ada kesakitan yang tersumbat, ada kebencian yang teramat sangat ya. Nah, itu adalah menjadi nokta-nokta di dalam kalbu seseorang. Nah, jadi kalau saya dari sudut pandang psikologi ya berarti banyak tuh beban-beban batin seseorang. Nah, beban-beban batin itu membutuhkan keluar. Nah, problemnya orang itu nggak tahu caranya. Karena nggak tahu caranya ledakannya keluar. Nah, orang ngelihatnya adalah seakan-akan gejala itu adalah seperti orang yang kerasukan. Padahal sih biasa-biasa saja bagi kita di kalangan psikologi. Nah, berarti tema-tema seperti itu bisa nggak disembuhkan? Nah, jadi tadi nih ada orang yang katanya 25 jinnya, ya, bisa disembuhkan. Gimana caranya? Bukan saya meruqyah orang itu, enggak. Saya meminta orang itu meruqyah dirinya sendiri. Kalau dia muslim, dia wajib bisa meruqyah dirinya sendiri. Gimana? Saya minta, oke Anda biasanya apa ayat yang paling Anda sukai? Oh, Al-Fatihah. Coba baca Al-Fatihah, hayati maknanya, fokus kepada maknanya, seakan-akan ayat itu diturunkan untuk Anda. Orang itu tekun, kemudian keluar tangisan, kemudian keluar jeritan. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, berarti di situ ayat itu menjadi ruqyah bagi dirinya sendiri. Lalu saya tinggal bilang, oke, jeritan-jeritan seperti ini wajar, ada ketidaknyamanan dalam diri Anda yang di masa lalu, lepaskan, perbolehkan jeritan itu, dan tetap Anda fokus kepada membaca ayat Quran, menghayati ayat Quran, kira-kira begitu. Nah, itu ternyata banyak orang-orang yang dengan gitu aja saya mah gitu ya. Jadi saya tidak membacakan ayat-ayat itu. Dia yang saya minta membaca ayat, dia yang saya minta menghayati ayat, si kliennya diminta untuk berzikir bukan dizikirin gitu. Karena peruqyah terbaik adalah dirinya sendiri. Itu bukan orang lain. Nah, jadi dengan demikian berarti kegiatan konseling kepada klien, kegiatan terapi pada klien pada dasarnya adalah kegiatan dakwah. Gitu. Menyadarkan dia bahwa ada dirinya yang tidak imbang, ada kolbu marid, ada kolbu yang sakit, dan kolbu yang sakit ini karena tidak imbang kolbunya, nah karena tidak imbang berarti perlu diseimbangkan, cara untuk menyeimbangkannya dimulai dengan akrab dengan dirinya. Melalui apa? Melalui kolbunya. Dengan cara apa? Minimal sederhana saja. Lewat kolbu menghayati asma Allah. Lewat kolbu
berzikir, lewat kolbunya membaca ayat-ayat yang dia sukai, yang dia maknai. Nah, ketika orang itu menjadi fokus, maka keadaan hipnotik terjadi. Sederhananya gitu. Ketika orang fokus, maka terjadi itu keselarasan antara seluruh tubuhnya. Ketika tubuh selaras, maka tema-tema yang aneh, tema-tema yang mengganggu, tema-tema yang asing mudah keluar gitu, mengejawantahkan. Nah, tugas kita berarti tinggal membantu klien yang bersangkutan dengan memilih kaulan gitu ya, dengan memilih kata-kata yang terapetik sehingga kalau orang itu mempunyai beban-beban emosi di masa lalu, beban itu dilepaskan. Kalau orang itu dulunya punya dendam di masa lalu, dendamnya dilepaskan, dibuang. Kalau orang itu punya sakit hati di masa lalu, maka sakit hatinya itu yang udah kadung, nempel, menubuh pada orang itu, maka dicokelin satu persatu sehingga keluar. Maka wajar kalau banyak orang-orang seperti kesurupan. Ya karena tadi naroknya itu udah menubuh. Ya, jadi udah menjadi somatic mind namanya kalau dalam istilah teknis di dalam psikologi. Nah, jadi kembali nih, berarti apa tuh Islamic hipnoterapi? Ya, sederhananya adalah ya karena istilah hipnoterapi itu datangnya belakangan, sementara Islam udah lebih duluan gitu ya, ada sejak adanya manusia. Maka sebenarnya sederhananya adalah sebuah bentuk terapi yang memanfaatkan keadaan khusyuk dengan menggunakan kekuatan kata atau kalimat. Tujuan dari hipnoterapi apa? Ujung-ujungnya cuma satu, hamba sadar menjadi diri hamba bahwa segala sesuatu adalah dia tidak punya, la haula wala quwata, sehingga dari Allah dia berasal, di jalan Allah dia perlu ada, dan menuju Allah tentunya seluruh kehidupan. Kira-kira demikian teman-teman. Nah, berarti akan belajar apaan aja tuh di dalam Islamic hipnoterapi itu? Kan gitu pertanyaan berikutnya. Ya. Akan apa tuh gitu kan? Nah, ini akan apa tuh kita sayangkan nih. Bentar ya, saya coba cari dulu nih coret-coretan saya. Nah, jadi ini berarti pandangan Islam tentang diri atau nafs. Nah, ini barangkali juga nanti akan ada bahasan tentang itu ya. Nah, kenapa nih tentang nafs ini menjadi penting? Karena mohon maaf, istilah nafs ini sudah pindah, sudah beralih ke dalam bahasa Indonesia jadi beda. Nafs di dalam bahasa Indonesia itu jadi nafsu. Nah, nafsu di dalam bahasa Indonesia itu hanyalah salah satu jenis nafs. Ya, hanya salah satu jenis nafs. Ya, tetapi nafs di dalam bahasa Arab itu sama dengan diri di dalam bahasa Indonesia, sama dengan self di dalam bahasa Inggris gitu. Atau sama dengan psiche di dalam bahasa Yunani. Nah, berarti apa nih diri? Berarti supaya kita paham gitu ya. Nah, nafsu kan macam-macam. Nah, jadi kita ngerti nih. Berarti kita tuh sering berpindah-pindah diri kita. Nah, berarti permasalahan-permasalahan kita ya cuma di situ-situ aja. Nah, kemudian kita karena tadi titik sentral di diri manusia adalah kolbu, ya berarti kita perlu mengerti dulu kolbu itu apa, peran dan fungsi kolbu itu apa saja. Nah, kemudian di dalam ajaran Islam bahwa manusia itu jadi psikologi modern dengan Islam ada beda. Psikologi modern ngelihat manusia seakan-akan cuma dua unsur. Unsur jismani, jisim, fisik, dan unsur nafsani, jiwa. Gitu ya. Padahal manusia itu ada unsur ruhnya. Berarti unsur ruhaninya tidak pernah dibahas di dalam kajian-kajian psikologi modern. Nah, karena itu mau tidak mau, karena kita bicara tentang Islam, kita perlu tahu juga, memang sih ada di dalam hadis, tidaklah aku beri tahu engkau tentang ruh kecuali sedikit. Yang mengatakan sedikit itu Allah. Jadi sedikitnya Allahnya, banyaknya kita. Jadi nanti kita akan coba bahas itu. Ruh apa? Jadi ada 37 jenis ruh kita bahas. Kemudian, karena di dalam konseling, tata laksana konseling dan psikoterapi itu tentunya saja ada etiknya. Nah, karena kita sebagai Muslim, berarti ada makosid syariah nih. Nah, jadi
Sederhana aja, apakah terapi saya benar atau tidak? Ukurannya paling gampang maqasid syariah. Apakah orang misalnya di dalam maqasid syariah itu ada yang namanya apakah terjadi misalnya hifzuddin, apakah jadi mempertahankan agama. Kalau orang itu dikonseling makin katakan murtad, berarti ya nggak tercapai itu maqasid syariah. Apakah orang itu makin misalnya menghormati dirinya, menghormati orang lain, makin menghargai orang lain? Ya. Apakah orang itu mampu dengan kita konseling, dengan kita terapi, dia mampu membuat hartanya yang tadinya barangkali kurang gara-gara error, sekarang dia bisa mengelola harta dengan baik, ya. Berarti hifzul mal. Jadi kemudian apakah dengan demikian dia dengan keturunannya, dengan keluarganya makin baik, makin rukun, gara-gara kita konseling? Nah, berarti kan di situ juga adalah bagian-bagian dari maqasid syariah. Jadi kalau di Islam itu ngukurnya begitu, gitu. Ya, jadi kode etik psikologi makalah lah, gitu. Kalau kita ukur-ukur dari maqasid syariah. Kemudian ada fenomena hipnosis alamiah. Nah, mau tidak mau ya supaya kita paham bahwa hipnosis itu ada dalam keseharian kita. Ngantuk keadaan hipnosis, lilir bangun tidur keadaan hipnosis, fokus ngelihat sesuatu keadaan hipnosis, asyik masuk keadaan hipnosis. Jadi banyak fenomena hipnosis alamiah yang kita alami. Problemnya adalah kita tidak pernah memanfaatkan keadaan alamiah itu. Nah, ada sebuah cerita kisah Imam Ali bin Abi Thalib itu terkena panah dan orang-orang ingin berusaha mengambilnya. Imam Ali mengatakan, jangan kamu cabut sekarang, biarkan aku sholat. Nanti pada waktu aku sedang sholat, silakan cabut. Nah, jadi ini wah, berarti nih sholat itu bagi Imam Ali berarti sebuah keadaan hipnotik. Jadi ada efek hipnotiknya dari sholat. Kenapa? Sholatnya khusyuk, sholatnya fokus. Ketika orang mengalami titik fokus seperti itu, bersatu antara jismani, nafsani, dan ruhani seperti itu, maka ada sebuah fenomena tunggal, sehingga kadang-kadang ada fenomena-fenomena hipnotik yang tercipta. Misalnya adalah tidak merasakan rasa nyeri. Nah, sehingga ada keadaan yang namanya hipnoanestesia. Kira-kira begitu. Pada titik hipnoanestesia itulah panah itu dicabut. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara fenomena hipnosis, banyak sekali dari kisah-kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah para nabi lain, keadaan-keadaan hipnosis itu banyak sebenarnya. Cuman karena kita tidak menafsirkannya ke situ aja gitu. Tapi sebagai seorang praktisi hipnoterapi, banyak sekali gitu ya cerita-cerita, riwayat-riwayat sahabat bertemu dengan Nabi yang merupakan fenomena-fenomena hipnosis. Nah, kemudian apa saja tanda-tanda keadaan hipnosis? Kemudian kita akan belajar tentang penggunaan kata atau qaulan dalam Al-Quran sebagai sugesti. Jadi kita cari nih prinsip-prinsip terbaik qaulan itu seperti apa. Nah, kemudian prinsip sugestinya seperti apa. Nah, sahabat sekalian, sugesti itu intinya kan sederhana aja. Memberikan saran. Hipnoterapi itu apa sih sebenarnya? Dalam menterapi orang dengan kekuatan kata, kekuatan kalimat. Kata-katanya apa? Kata-katanya adalah sebenarnya arahan kepada seseorang untuk berproses menuju solusi. Nah, ada dua jenis sugesti. Ada sugesti yang sifatnya direktif, ada sugesti yang sifatnya indirect. Nah, jadi sugesti direct itu berarti langsung. Nah, powerful sugesti direct kalau saya ngalamin sendiri. Nah, contoh misalnya nih adalah ada orang nih, ya, ada orang yang dia bilang gitu ke saya, gimana cara saya nggak tahu nih, hidup saya resah gelisah karena saya punya ibu tiri. Ya, saya bilang, nah saya ini punya ibu tiri, banyak ibu tiri saya, dan saya bisa akrab dengan ibu tiri saya. Nah, berarti kan saya punya pengalaman langsung. Karena saya punya pengalaman langsung, pada waktu orang itu dalam keadaan fokus, maka saya sugestikan apa informasi yang saya miliki berangkat dari pengalaman-pengalaman saya. Nah, jadi powerful tuh kalau saya sendiri punya pengalaman gitu. Ya, sehingga sugesti saya powerful.
Tetapi kalau saya tidak punya pengalaman, cuma punya informasi, punya pengetahuan, maka saya bisa menggunakan pendekatan indirect yang dalam bahasa hipnoterapi digunakan dengan istilah metafor. Nah, metafor itu macam-macam, bisa kutipan, bisa kata-kata, bisa kutipan ayat, kutipan syair lagu, kutipan syair puisi, bisa juga kutipan katakan buku, ya, bisa macam-macam. Bahkan bisa juga kisah dari Al-Quran, bisa juga kisah diri sendiri, bisa juga dari dongeng, bisa dari apapun, selama metafora itu ada problemnya sekaligus ada solusinya. Karena klien punya problem tapi nggak punya solusi. Nah, kita punya problem sekaligus solusinya. Nah, kemudian akan kita pelajari tuh proses hipnoterapi urut-urutannya seperti apa, praktek hipnoterapi karena kita akan panggil klien, ya, panggil klien melalui medsos, ya. Jadi orang-orang itu, para peserta tidak hanya berlatih dengan peserta lain, nggak asik gitu mah. Jadi kalau saya dengan YKMS itu kalau bikin pelatihan-pelatihan berjudul psikoterapi, selalu kliennya klien real, diundang lewat medsos, kita juga baru kenalnya pada saat itu. Nah, berarti para peserta ini akan dapat apa dari saya? Pertama, para peserta itu otomatis akan dapat bimbingan langsung, diskusi langsung, akan mendapatkan umpan balik langsung, akan mendapatkan umpan balik korektif langsung pada saat itu juga. Nah, umumnya pada waktu klien nomor 1 gitu ya, mereka masih takut-takut. Klien 2 udah mulai pede, klien 3 wah udah nekat gitu ya. Klien 4 ya udah ketagihan, umumnya begitu. Jadi umumnya klien-klien yang datang itu dengan cara-cara kayak gitu bisa lebih dari 5 orang untuk satu peserta. Nah, kira-kira begitu. Ya, itulah kegiatannya insya Allah akan dilakukan 17-18 Februari 2024. Kenapa 17-18 Februari? Tadinya sih mau tanggal 14 Februari. Cuman hari pemilu dan hari Valentine. Ya, jadi khawatir kita kalau ngadainnya di tanggal sekian, dipandang kita tidak pro terhadap kegiatan pemerintah. Jadi kita adakannya 17-18 Februari. Dari jam 8 sampai jam 5. Itu kata teorinya. Prakteknya ada malam hari kita gunakan juga. Jadi jumlahnya biasanya adalah 18 jam workshop. Karena malam harinya setelah makan malam pun kita gunakan. Demikian teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh diajukan pertanyaan lewat chat, boleh juga rekan-rekan nanti langsung angkat tangan. Boleh. Kang Asep, ada pertanyaan sebenarnya dari Teh Nurrohmah ya, Ibu Nurrohmah. Tadi waktu awal-awal Kang Asep sedang bahas tentang rukyah itu ya. Jadi ada pertanyaan bertemu tanda kutip dengan Tuhan itu maksudnya apa katanya Kang Asep? Ya kan ada kalimat kalau Anda berdoa itu kan Anda harus menyadari bahwa Anda sedang berhadapan dengan Tuhan. Ya kan clear tuh. Jadi kalau Anda berdoa tapi Anda nggak menyadari bahwa Tuhan ada kan repot. Ya kan berarti kolbu kita itu harus kita latih gitu sehingga kita menyadari bahwa kita sedang berdialog dengan Tuhan. Nah, kalau kita bicara rukun iman, rukun Islam, ihsan juga kan ada rukunnya, yaitu apa? Menyadari bahwa Allah ada, hadir bersama kita gitu. Nah, menyadari ini gitu ya, bahwa kita menyadari keberadaan Allah ini, nah, itu yang harusnya diawali gitu pada waktu dalam melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan. Nah, karena itu seringkali para ulama-ulama besar dalam rangka supaya menghayati itu ada salah satu munajatnya. Allahu hadiri, ya Allah, engkau hadir bersamaku. Kan gitu. Kenapa kalimatnya begitu? Supaya melatih kita untuk menyadari adanya Allah dalam detik-detik, setiap detik, setiap tarikan nafas kita. Nah, jadi bertemu itu begitu pengertiannya. Bu Nurrohmah. Ya, clear Kang Asep. Mudah-mudahan kita bisa menjawab satu persatu pertanyaannya mulai makin banyak nih Kang Asep. Oke, ini ada pertanyaan Mosain Badrun ya Bu. Saya rasa bukan pertanyaan ini ya.
Di dalam Bible Genesis 2, 21-22 Tuhan letakkan Adam di posisi deep sleep untuk mengambil tulang sulbi sehingga Adam AS tidak merasa sakit. Proses pembentukan Siti Hawa. Waduh. Terima kasih Pak atas informasinya nih. Itu teman saya dari Singapura, Kang Asep. Cuman jangan-jangan itu mah tafsiran kita Pak Mohsin ya. Tafsiran kita tuh bahwa dalam keadaan deep sleep-nya. Tapi thank you very much ya. Oke. Bu Rizky, apakah hipnosis harus memakai alat tertentu? Suka lihat yang hipnosis pakai seperti jam yang digerak-gerakan. Oh, itu mah Bu Rizky, yang namanya jam yang digerak-gerakan itu cuma salah satu cara saja untuk membuat fokus. Waduh, umat Islam atau kudu make itu patut lah. Ya, umat Islam coba, kamu suka sholawat apa? Saya suka sholawat asgil Pak. Sok sholawat asgil. Allahumma sholli ala. Orang itu udah tutup mata tuh pakai merem-merem tuh. Ya kan? Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bi zalimin. Keluar air mata orang itu udah tanda-tanda hipnosis. Wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajmain. Nah, itu ada orang yang diminta sholawat, dia langsung keluar air mata, netes air mata. Keluar air mata, netes air mata adalah tanda-tanda keadaan hipnosis. Geleng-geleng kepala tanpa disuruh keadaan hipnosis. Jadi kalau buat muslimah, aduh banyak banget ya cara-cara, nggak usah pakai jam. Lagi pula jamnya bisa dijamret gitu ya. Jadi itu alat. Jadi tujuannya adalah keadaan husu. Keadaan husu di muslim banyak. Ada klien datang ke tempat saya, anak muslim. Wudhu, masih ingat wudhu? Masih. Wudhu ya. Nah, tetapi pada waktu wudhu, nanti niatkannya begini, wudhunya dengan cara yang benar ya. Emang kayak gimana Pak wudhu yang benar ya? Badan kamu di situ, hadir di situ, seluruh gerak-gerakan dihayati. Pada waktu kamu rasakan air sampai benar-benar dihayati, air itu masuk ke dalam jari jemari, masuk lewat kini. Pada waktu kumur-kumur rasakan bahwa air itu melewati gigi-gigi. Fokus dari mulai wudhu aja. Jadi banyak gitu ya, nggak perlu pakai jam gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Nah, ada klien nih datang ke rumah saya. Dia bilang kalau saya itu senang dengan mufrodat. Saya bilang di antara mufrodat yang Anda sukai, tapi saya butuh mufrodatnya dari yang sumbernya dari ucapan-ucapan baginda Rasul. Ada. Coba ungkapkan beberapa mufrodat itu. Nah, di antara mufrodat itu mana yang paling Anda sukai? Kalimat-kalimat pendek yang bermakna itu mana yang paling Anda sukai disebutin. Ulang-ulang kalimat itu, wah keluar air mata dia. Nangis dia. Itu pun kalau kayak gitu ya tinggal dimasukkan aja sugesti. Itu termasuk bagian dari kaulan sadida itu ya Kang Asep ya? Betul. Ya. Izin bertanya. Jadi Masya Allah saya mendapatkan jawaban dari pengalaman. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama Bu Atik Pujiastuti. Minta info untuk tanggal 17 dan 8 dong. Utamanya budget butuh berapa ya? Aduh, ini udah nanya masalah budget aja nih. Izin lebih sama Bunda Sophie mungkin Kang Asep. Oke, nanti aja lah itu Bunda Sophie ya nanti ya. Izin bertanya seandainya menggunakan konsep NLP, hipnoterapi slim ini apakah ada persinggungannya? Tidak ada persinggungan gitu ya. Karena prinsip-prinsip saya belajar hipnoterapi dari Milton Erickson. Saya datang ke rumah Milton Erickson. Udah jadi museum, nggak ketemu Milton Ericksonnya saya. Ketemunya adalah muridnya Milton Erickson. Dan saya tercengang, terkaget-kaget. Ada sebuah buku besar di rumah Milton Erickson dalam bentuk bahasa Inggris. Ya. Dan banyak lipetan-lipetannya, banyak kemudian ditandai. Dan buku itu bernama Al-Quran. Itu kan kaget saya Masya Allah. Jadi tanpa disadari, tanpa banyak orang yang tahu, Milton Erickson pun terinspirasi oleh kaulan-kaulan di dalam Al-Quran. Ya, bahkan juga banyak itu. Saya membaca ya tulisan-tulisannya Milton, banyak juga tuh metafor-metafor yang diambil dari kisah-kisah
yang bersumber dari Al-Quran. Jadi kalau kita bicara, seandainya menggunakan konsep NLP, hipnoterapi Islam ini apa ada persinggungannya? Ya, persinggungannya itu artinya kalau persinggungan itu kan bisa di dalam pengertian adalah keselarasan. Ya, karena manusia itu dari dulu sama, kelakuannya adalah begitu. Nah, kita perlu berterima kasih kepada penemu NLP itu karena mereka mampu menstrukturkan apa yang dilakukan oleh Milton Erickson. Sama, berarti tugas saya juga adalah bagaimana menstrukturkan hasil bacaan, Quran, hadis, kemudian temuan para ulama-ulama Islam dan kita kemudian kemas ulang gitu dengan cara yang baik. Ya, jadi kalau kita bicara perbedaannya ya otomatis kalau kita bicara Ericksonian hipnoterapi misalnya NLP misalnya saja ya kan mereka barangkali tidak berpaku, intinya adalah bagaimana untuk kebaikan klien kan gitu. Biasanya kalau dalam Islam fokusnya bukan hanya untuk kebaikan klien, untuk kebaikan terapisnya, untuk kebaikan kliennya, dalam rangka mereka menjadi hamba yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara misalnya saja nih, saya cukup kagum dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan ilmu an-nafs, psikologi ya. Ilmu an-nafs itu kalau bahasa sekarang psikologi. Nah, kalau psikologi modern kan adalah psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia doang. Tetapi kalau di dalam Al-Ghazali yang hidup pada abad 11, dia mengatakan ilmu nafs, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam rangka dia bisa menjadi warga negara yang baik dan dalam rangka dia bisa menjadi makhluk atau hamba Allah yang bertakwa. Tuh, ada tujuannya ke sana. Nah, berarti otomatis karena kita belajar Islamic hipnoterapi tentunya tujuannya adalah dia menjadi muslim yang baik. Klien itu adalah menjadi muslim yang baik. Jadi kenapa Allah mengirimkan orang itu datang ke kita? Orang itu lagi punya masalah. Orang yang lagi punya masalah itu peluangnya dia menjadi kufur adalah besar. Ya. Maka kalau tuntas masalahnya berarti kekufuran dia bisa ya kita cegah. Nah, jadi kalau kita bicara demikian, maka menjadi konselor adalah bagian dari dakwah. Jadi seorang konselor adalah dai juga, tapi dainya tadi dalam keadaan yang paling sempit, yang nggak semua orang bisa. Nah, jadi tugas kita adalah di area-area yang paling kritis dalam keimanan seseorang. Demikian. Ya, apakah hipnoteras ini dapat mengatasi semua persoalan-persoalan psikologis dan perilaku manusia, misalnya yang sudah termasuk psikotik, juga terhadap perilaku adiksi tertentu. Nah, saya rasa begini, kalau kita bicara nggak ada semua, nggak banyak hal, kadang-kadang perlu pendekatan eklektik. Jadi nggak bisa gitu cuma tunggal. Contoh misalnya adiksi. Adiksi itu menjadi adiksinya aja lama. Ada berbagai macam proses di dalamnya. Berarti ya hipnoterapi sendiri kan hanya dilakukannya barangkali maksimum aja cuman sekitar sejaman atau 30 menit sampai sejaman. Sementara sampai sebuah perilaku itu terbentuk ada banyak faktor. Nah, berarti ya pendekatannya nggak cuma satu. Kalau misalnya adalah penyebabnya adalah komunitas, berarti perlu ada pendekatan komunitas. Ya. Nah, tentunya saja kalau kita bicara tentang psikotik atau gangguan jiwa seperti itu, kalau kita menggunakan pendekatannya dari Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menggunakan CBT itu udah ada dari zaman Imam Al-Ghazali ya. Cuman Imam Al-Ghazali menggunakan istilahnya bukan CBT. Ilmu berkaitan dengan kognitif, hal berkaitan afektif, dan amal berkaitan dengan perilaku gitu ya. Dan jadi nah kalau psikotik itu kan udah berkaitan dengan ilmunya tuh, benaknya tuh yang error ya. Nah, berarti ya ada cara-cara tertentu gitu untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, pengertian penyembuhan bisa beda-beda juga harus kita sepakati. Kalau Milton Erickson misalnya, penyembuhan itu bukan hilangnya gejala, bukan. Ketika orang mampu ya mengotak-atik gejala, mampu memanipulasi gejala, yang tadinya dia korban gejala, sekarang gejala itu mampu walaupun tetap ada, tapi dia mampu atasi gejala itu pun dikatakan sebagai penyembuh. Baik, Nuri Hidayati Sutiasi. Maaf saya bertanya begini karena saya tertarik dan merasa butuh untuk ikut. Jadi butuh nabung.
tenang aja Bu, silakan. Masih ada 17-18 Februari ya. Sekarang adalah tanggal 9, 8 tanggal 8 ya. Tanggal 8, wah masih lama ya. Jadi selama Ibu tidak apa namanya tidak menjadi para pendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Ya saya rasa mungkin cukuplah ya uang untuk kita. Baik, dengar sholawat ini selalu merinding. Waduh ya. Baik, nah merinding itu Bu Nurrohmah adalah salah satu ciri tanda hipnotik. Jadi orang merinding bulu romaku. Nah itu, merinding itu cara keadaan hipnotik gitu ya. Nah, jadi jelas nih. Jadi kalau misalnya saya Ibu Nurrohmah pengen punya maksud, punya tujuan, bisa self hipnosis tuh. Sholawat tadi, lalu tahunya saya udah masuk ke dalam keadaan hipnotik kayak gimana? Tadi udah ada merindingnya, udah ada rasa pengen keluar air mata. Nah, pada titik itu Ibu munajat ke Allah, ya Allah, jadikanlah aku A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F-nya itu adalah yang namanya sugestinya. Jadi sebenarnya, mohon maaf nih, saya ngelihatnya kalau dari perspektif hipnoterapi, doa itu hipnoterapi. Karena doa disampaikannya dalam keadaan kitanya harus bersatu dulu, gitu. Harus menyatu dulu dengan sang pengabul doa. Menyatu dulu pikiran kita, perasaan kita, gerak-gerik kita, ruh kita dengan pengabul doa. Ketika itu munajat. Ya Allah, jadikanlah aku A, jadikanlah aku B, jadikanlah aku C. Kalau munajat kan begitu. Bedanya doa dengan munajat, kalau di dalam munajat itu adalah menyebut aja Allah, memuji-muji Allah tanpa ada kata permintaan sama sekali. Ya Allah yang maha baik. Gitu. Tapi kalau udah kayak gini, baikanlah aku, itu jadi doa. Gitu. Karena doa itu adalah bahasanya perintah. Kalau munajat itu bahasanya pernyataan. Nah, jadi otomatis, nah selama ini kan kita barangkali, kalau kayak gitu Kang Asep ngapain ikutan kegiatan Kang Asep? Ya udahlah, saya doa aja, saya ini aja. Silakan-silakan aja gitu ya. Saya malah senang juga gitu ya kalau misalnya ada yang mengambil keputusan seperti itu. Akan tetapi kalau bagi Anda yang memang ingin mengerti tekniknya, ingin mengerti alur prosesnya, dan dimanfaatkannya juga adalah secara profesional untuk membantu sejumlah pihak. Jadi silakan mengikuti workshop yang akan diselenggarakan di kota Surabaya di tanggal 17 sampai 18 Februari 2023. Kita berdoa saja, apapun pilihan 1, 2, 3, siapapun yang menang, ya, Indonesia dalam keadaan aman, damai, dan pemilunya adalah pemilu sukacita. Berikutnya pertanyaan dari Rahmat Dwi Putra Sadeli. Izin bertanya mengenai pendekatan hipnoterapi secara Islami, Pak. Apakah dapat digunakan dalam mengatasi persoalan motivasi dan karir? Tentu, motivasi dan karir itu kan cuma salah satu bagian dari urusan manusia. Nah, kalau dia Muslim, kemudian juga dia senang dengan nilai-nilai Islami, dan dia orang yang bersangkutan juga katakanlah punya tokoh-tokoh panutan Islami, berarti itu aja menjadi salah satu bagian dari pemantik untuk memotivasi orang yang bersangkutan. Ya. Berikutnya dari Naya Elok. Assalamualaikum, Pak Haji bertanya, bagaimana cara orang yang belum pernah mengikuti pelatihan hipnoterapi bisa melakukan hipnoterapi Islam pada dirinya sendiri? Terima kasih banyak, saya rasa ini udah dijawab di sebelumnya. Jadi saya jawab lagi Bu Naya Elok. Simpel saja, kalau Anda selama ini sholat, ya mulailah sholatnya agak ditumakninakan. Nah itu ada sebuah hadis ya, ada sebuah hadis yang saya cukup bagus itu. Ada orang kemudian sholat, Nabi ada di situ. Nah, kata orang itu udah sholat nih tadi, belum, kamu belum sholat, sholat lagi. 2 kali, kata Nabi belum sholat, sholat lagi. Nah, ketiga kali dikasih tahu sama Nabi, coba kalau kamu sholat itu berarti ada tumak ninahnya. Nah, rupanya tumak ninah sholat itu di dalam hadis itu indikatornya itu adalah fisik dulu. Misalnya gini, jadi kalau misalnya orang ruku,
Jadi benar-benar sampai seluruh katakan saja alat tubuh ya, alat tubuh berarti alat tubuh itu kan berarti pinggang dan segala macam benar-benar berada di satu titik di dalam satu keadaan sedemikian lama. Lama tuh berarti kan sampai benar-benar persendian itu adalah benar-benar nyaman kira-kira. Nah, berarti perlu tuh belajar kayak gitu. Jadi dimulai aja dari mulai sholat. Jadi kalau misalnya kita sholatnya biasanya cepat, ya tubuh aja belum berubah gitu ya, belum ngeklik kita udah pindah gerakan. Nah berarti belum tumaninah tuh. Jadi tumaninah tuh sederhananya kalau misalnya kita lihat dari beberapa hadis itu indikatornya fisik tuh. Jadi ruku berarti sampai ngeklek gitu ya. Kemudian bangkit dari ruku benar-benar sampai kemudian apa namanya engsel-engselnya tuh bener lagi gitu ya. Sujud bener-bener. Nah, itu harus dihayati gitu aja dulu ya. Nah, saya ingin sampaikan ya, sholat itu apa sih sholat? Kalau takrifnya sholat di kalangan orang-orang santri kan sholat itu adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Sholat mengandung gerakan. Sholat mengandung juga doa. Gitu kan. Nah, coba sayangnya barangkali karena doanya bahasa Arab, banyak orang tidak begitu menghayati. Coba sambil duduk. Sambil duduk tuh pada waktu duduk itu ya, Robbi gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni. Sayangilah aku. Kan kalau kita maning kayak gitu, aduh indah betul itu doa itu. Berarti sebenarnya berarti ingat ya, seluruh kalimat-kalimat di dalam sholat itu, doa-doa di dalam sholat itu indah. Dan kalau kita mau bicara itu kaulan sadida, kaulan ma'rufa, ahsanu kaulan, sugesti-sugesti indah, afirmasi indah gitu. Nah cuman ya kalau kita nggak hayati, wah salah gitu. Nggak akan ngefek apa-apa. Makanya tidak sedikit ada hadis Nabi yang mengatakan ya orang banyak juga yang nggak mendapatkan manfaat apa-apa dari sholat gitu ya. Karena dia lalai dalam sholatnya. Nah jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Jadi menjawab pertanyaan ini, mulailah kita belajar menghadirkan pikiran kita, kolbu kita, ruh kita, tubuh kita pada waktu seluruh kegiatan beribadah. Nah, makanya kenapa misalnya ada juga nih para ulama yang menyarankan karena mencontoh Nabi tentunya saja. Coba kamu misalnya kalau misalnya sujud ya, sujud terakhir terutama tuh agak lamain dikit. Disitulah kamu meminta, disitulah kamu munajat gitu. Waduh, banyak orang yang mengamalkan itu, banyak orang-orang yang menjadi sehat. Dia ada beberapa klien saya, Pak Asep saya kayaknya nggak memungkinkan datang ke tempat Pak Asep, bisa nggak dikasih saran? Oh bisa. Ibu Muslim, coba kita pakai apa namanya semua praktek ibadat Muslim ini karena kan ada juga jadikanlah sabar dan sholat kan gitu jelas tuh ya ada pernyataan seperti itu. Oke ya jadi bisa dengan mandiri pun. Kemudian Vero Arsendi to everyone. Kalau untuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus, bagaimana metodenya? Bagaimana metodenya? Jadi Vero ya. Jadi kalau kita bicara bahwa sebenarnya yang namanya baik untuk anak gini ya, mungkin bahasa saya gini, semua orang itu sebenarnya adalah sama saja. Yang berbeda adalah cara berkomunikasinya. Selama Anda mampu berkomunikasi, membangun komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, maka sebenarnya prinsip-prinsip terapi itu bisa dilakukan. Nah, jadi tantangannya itu adalah di komunikasinya. Jadi banyak yang tidak berkebutuhan khusus pun kalau misalnya saja kita enggan berkomunikasi ya susah juga. Gitu. Oke, baik. Izin Pak Asep, apakah fase metafora dalam Al-Quran dalam hipnoterapi sama dengan terapi Al-Quran dengan menggunakan metafora dalam surat Al-Baqarah 45, 153, Ali Imran 18 yang digunakan untuk proses menemukan kolbu dalam terapi Al-Quran dengan medianya air putih? Bukan. Saya rasa tidak sama Bu Emilia Ginting. Jadi terapi Al-Qurannya tidak demikian. Jadi metafora itu adalah lebih kita lihat misalnya di Al-Quran itu kan di dalam Al-Quran itu ada kisah, di dalam Al-Quran ada hukum, ya. Di dalam Al-Quran itu juga ada
ada kisah-kisah orang terdahulu. Nah, di dalam Al-Quran juga ada hikmah-hikmah. Nah, jadi kalau saya apa ya namanya kutip ayat, kisah, hikmah yang sifatnya itu kalau saya sampaikan kepada klien menjadi solusi, nah, itu namanya metafor. Kira-kira begitu. Jadi istilah metafor di dalam hipnoterapi adalah seperti itu. Jadi menggunakan kutipan entah ayat, entah kisah di dalam Al-Quran, entah kata-kata di dalam Al-Quran yang entah ceritanya, entah kata-katanya itu adalah mempunyai ya sifatnya adalah solusi bagi klien dan saya ambil itu dan saya sampaikan kepada klien itu namanya metafor. Ya, jadi tidak ada media air putih kalau di dalam hipnoterapi gitu ya. Demikian Bu Emilia Ginting. Nah, terapi Al-Quran juga macam-macam Bu. Kalau kita bicara terapi Quran di sini tadi ada Pak Sus ya. Nah, Pak Sus juga seringkali tuh menggunakan terapi Quran. Beliau jadi kalau kita punya masalah, kita kemudian bermunajat kepada Allah, kita sentuh Al-Quran, ya Allah berikanlah ilham kepadaku untuk masalah X. Nah, kemudian orang itu membuka katakanlah Quran, kemudian dia membolehkan tangannya nunjuk ke ayat mana. Nah, ayat itu kemudian ditadaburi, kemudian seakan-akan ayat itu datang kepada dia, diberikan kepada dia, dan dia adalah mencoba dengan pemahamannya menafsirkan ayat itu. Ya, kira-kira gitu. Ada juga metodenya yang seperti itu. Tetapi Kang Asep, ini beda. Berikutnya Ade Sofyan. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang yang sulit mengendalikan emosi dan overthinking? Waduh, ini dia pertanyaannya di luar konteks, tetapi intinya adalah cara menghadapi itu macam-macam Ibu. Cara menghadapi orang, ya Pak Ade, saya nggak tahu nih Ade Sofyan ini laki-laki atau perempuan ya. Jadi saudaraku Ade Sofyan, kadangkala kita ngadepin orang itu bisa macam-macam caranya, gitu ya. Ibaratnya gini, ada sebuah peribahasa mengatakan anjing menggonggong, kafilah berlalu, ya, gitu ya. Jadi kalau anjingnya mau sakit hati gara-gara anjing menggonggong, ya keliru juga. Kadang-kadang banyak masalah itu selesai dengan cara tidak dipedulikan, diabaikan begitu saja. Jadi ada kalanya gitu ya, cara-cara seperti itu juga bisa digunakan selama itu menyembuhkan. Oke, baik. Ini Nurrohmah Kunyasari tadi apa ya? Pelatihannya ada di Bandung, Pak. Waduh, itu kayaknya wajib ada kerjasama YKMS dengan KTI itu kalau ada di Bandung itu ya. Jadi, Siap, baik. siap. Sekarang psikodrama ya. Psikodrama dulu di Bandung. Baru Assalamualaikum, apakah Islamic. materinya nanti dibagikan Bapak atau Ibu? Karena baru gabung jadi belum nyambung. Aduh, materinya tuh cuma ngoceh doang nih Bu, nih dari tadi nih ya. Nanti lihat rekaman aja Ah, di baik. YouTube. Waduh, untung nih dikasih rekaman ya. Lagi ngasuh toddler, sholat jadi nambah kurang fokus dan dan buru-buru khawatir sama anak lagi apa. Ya Allah, semoga kita dimampukan untuk bisa khusyuk dalam sholat. Ibu, mari kita lihat dalam hadis Nabi. Ya, Nabi bahkan sholat pun gendong cucu. Ya, bahkan sholat pun ada fikihnya tuh bagaimana sholat kalau punya anak. Jadi bukan sholat itu dalam artian bleng kemudian pikiran kita ngeblank, enggak gitu. Jadi yang namanya fokus itu adalah kolbu kita fokus meskipun kita bisa ngasuh toddler pada waktu kita sholat. Tina Rosanti ini bertanya Kang, kalau diaplikasikan sama anak-anak bagaimana caranya? Sederhana aja, mau diaplikasikan ke anak-anak, mau diaplikasikan ke orang tua dewasa sama. Berarti penekanannya orang tuanya perlu akrab dengan anak sehingga anak nyaman dengan Anda. Ya kalau anaknya nggak akrab, ya repot. Sederhananya di dalam terapi apapun berlaku hukum. Siapa yang ingin mempengaruhi, dialah yang perlu lentur, dialah yang perlu berubah duluan. Jadi sama tuh tadi, kalau Anda ingin bicara pakai, kalau saya pengen ketemu orang Sunda, jadilah orang Sunda. Kira-kira begitu. Ya, baik. Kiki Sunarjat, Assalamualaikum, mau tanya, apakah sakit mata atau kebutaan yang dialami Nabi Yakub karena kehilangan Nabi Yusuf termasuk psikosomatis? Oke. Sembuh setelah menempelkan gamis Nabi Yusuf kelak setelah menjadi menteri termasuk peristiwa hipnoterapi.
Thank you, Ustadz Kiki Sunarjat ya. Jadi kalau di dalam kajian psikologi ya, tepatnya bukan psikosomatis ya, tetapi namanya histeria konversi. Jadi apa yang dialami Nabi Yakub itu ya, jadi ini Israel ya, Nabi Yakub itu Israel ya, karena anak-anaknya kan disebut Bani Israel. Jadi ya Nabi Yakub ini adalah mengalami histeria konversi. Apa bedanya histeria konversi sama psikosomatis? Kalau psikosomatis memang ada kerusakan di organ. Ya, ada kerusakan di organ. Misalnya nih ada orang mah ya memang lambungnya juga bermasalah gitu. Ketambah-tambah ada tema-tema psikis. Tetapi kalau tema psikis itu kemudian seakan-akan membuat organ tidak berfungsi, padahal organnya enggak apa-apa, gitu ya, itu namanya histeria konversi. Jadi saya juga pernah menangani beberapa kasus orang yang datang ke saya dikirimkan oleh dokter ahli spesialis mata. Dia mengatakan kepada saya, Kang Asep, kami sudah memeriksa menggunakan ilmu kami, nggak ada masalah, sistem sarafnya bagus, ininya bagus. Dan kami menduga bahwa penyebabnya aspek psikis, karena itu silahkan digarap oleh Pak Asep. Pernah tuh saya nangani kasus ini, betul aja, oh ada tema psikis tertentu, nah tema psikisnya hilang, bisa lihat lagi. Nah, jadi dalam hal ini ada tema psikis, ya kenapa? Karena Nabi Yakub itu kan sangat suka nih dengan Nabi Yusuf, itu kan beda ibu kan ya, 10 anak pertama ibunya beda dengan anak yang 2 anak dari istri yang kedua, gitu kan, kira-kira begitu. Baik, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada Ce Iip Fariha. Baik, silakan Ce Iip. Kang Asep. Kang Asep, ini sebetulnya memang teman-teman harus ikut pelatihannya ya, karena belajar yang terbaik itu dengan langsung praktek begitu ya, mengalami, merasakan, dan langsung mempraktekannya dengan klien. Nanti sama Bunda Sofi nanti diumumkan ya bagaimana prosedurnya, berapa harganya, dan lain-lain. Cuman ini kita masih punya waktu sebetulnya Kang Asep, sekitar 40 menit lah, mungkin masih cukup banyak waktunya. Kalau teman-teman ada yang masih bertanya atau mau Kang Asep berkenan untuk diskusi mungkin ya, masih bisa nggak Kang Saya Asep? boleh lah sampai 10 menit lagi lah. Oh, oke, 10 menit katanya teman-teman. Atau mungkin boleh nggak saya ini Kang Asep, saya tertarik dengan pertanyaan dari sebentar di atas itu ada Ibu Emilia gitu ya, Kang Asep tadi ya yang menuliskan tentang ayat Al-Qur'an. Karena Kang Asep sempat bahas tentang bagaimana kita harus fokus, bagaimana kita harus khusyuk. Sebetulnya ayat yang tadi diungkapkan ayat Al-Baqarah ayat 45 itu kan tentang khusyuk Kang Asep. Iya. Itu. Apa ada kaitannya dengan itu enggak? Maksudnya terapi ini Ya mohon maaf ya CTI, otomatis karena kita bicara Islam maka kan sabar, sholat, syukur, pemaafan, ya kan, maka berehan, menjadi dermawan. Artinya tema-tema akhlakul karimah adalah menjadi bagian dari indikator dari perubahan perilaku seseorang ke arah perilaku yang lebih mulia. Gitu kali Ceut. Kalau kita bicara sabar, jadikanlah sabar dan sholat. Nah, sholatnya udah jelas ya tadi kita bahas. Sabar itu kan kalau dalam bahasa Arab, kalau kita mempelajari seluruh kamus-kamus bahasa Arab, maka sabar itu beda dengan yang dimaknai oleh sebagian orang. Sabar itu nggak ngapa-ngapain. Sabar itu pasif. Sabar dan dalam konteks Arab justru adalah sebuah perilaku aktif, penuh inisiatif, mencari beragam cara, luas dan lentur. Kemudian juga ada komitmen untuk mencapai tujuan, merasa tertantang untuk mencapai tujuan. Kemudian juga
mendekatkan diri kepada yang punya kekuatan sehingga kita mempunyai semangat untuk terus-menerus berkarya atau mencari ragam cara untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita bicara jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, kalau saya mau percaya banget gitu, karena sabar itu ya tadi proses tadi. Nah banyak orang nggak sabar, artinya tadi baru 2 langkah udah dia tinggalin langkah itu gitu. Ya, jadi dia tidak mau mengikuti langkah itu, tidak mau merencanakan langkah-langkah yang lebih baik sehingga ya tujuan-tujuannya tidak tercapai. Demikian Teh. Ya, jadi ini teman-teman mungkin perlu sedikit lebih apa namanya, kalau maksud saya gini, kalau selama ini mungkin banyak teman-teman belajar seperti saya, Kang Asep kan belajarnya awalnya dari psikologi barat ya. Jadi ketika kita kemudian mengkaji hasanah dari Islam gitu ya, khususnya terkait dengan hipnoterapi, kita perlu membuka cara pandang kita mengacu kepada Al-Quran gitu ya. Jadi materi-materi yang nanti diberikan dan cara pandangnya juga cara pandang yang berdasarkan kepada Al-Quran. Mungkin itu dulu yang menjadi fondasi Kang Asep ya. Iya, betul Ya, Teh. baik. Mungkin teman-teman yang di antara peserta ini ada yang mungkin aktif di Asosiasi Psikologi Islam. Karena Kang Asep ini juga termasuk aktivis di psikologi Islam ya. Jadi teman-teman mungkin psikologi di dalam Islam dekat kaitannya dengan tasawuf atau dengan kajian-kajian konseling yang berdasarkan kepada pendekatan Islami ya, dengan beragam nama ataupun tema mungkin ya. Dan ini hipnoterapi Islami ini sesuatu yang menurut saya sebetulnya juga hasanah Islam yang sudah sangat lama. Barangkali kita kasih nama Islam hipnoterapi supaya lebih familiar di pendengaran kita ya. Baik Teh Ip, itu ada Ibu Nur Rohmah Kurniasari dari Medan, kayaknya udah pegel itu tangannya nggak ngangkat-ngangkat ya. Bu Nur Rohmah, jawaban saya di Medan ada kan Kang? Ya gini aja Bu Nur Rohmah, kontak Bu Balkis, Bu Nur Rohmahnya dalam menjadi penyelenggaranya gitu. Paling Betul. gampang gitu aja. Iya. Iya Bu, bantu nyarikan peserta di Kalau Medan. Ibu Kita udah punya berangkat beberapa peserta, nanti Ibu tinggal nanti. bilang. Kalau Medan mah Bu, saya sering datang ke Medan. Ya. Silakan Bu Balkis. Baik, Bapak Ibu, saudaraku, sahabatku semua yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sofi Balkis, saya psikolog, saya juga ngajar, saya juga psychopreneur, saya mencoba merintis lembaga ini untuk membantu mengembangkan kompetensi konselor dan psikolog, begitu. Nah, pada kesempatan ini, saya mengusung Islam Hipnoterapi. Ini saya kenal pertama kali 2012 di IAIN, tadi disebutkan oleh Kang Asep. Tapi saya nggak tahu loh ceritanya kalau Kang Asep di sidang. Saya nggak tahu ceritanya kalau Kang Asep ternyata di situ adalah pertanggungjawaban tentang istilah Islamic Hipnoterapi. Baik, pada kesempatan ini saya mau sama-sama berbagi buat teman-teman apa yang sudah saya pelajari. Berarti 10 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Nah itu saya pengen teman-teman juga dapat ilmu yang seperti saya pernah alami atau saya dapatkan dari Kang Asep, beliau guru saya dari banyak skill atau kompetensi di bidang psikoterapi. Nah pada kesempatan ini kita ngatur jadwal susah banget ya teman-teman ya, tapi insya Allah ini akan ditakdirkan Sabtu dan Minggu 17 hingga 18 Februari 2024 begitu. Kemudian onset di Surabaya gitu ya. Onset di tempat lain boleh ya, memungkinkan saja asal nanti kita bisa mencari pesertanya begitu bareng-bareng. Nah, kemudian untuk malam ini tanggal 8 Desember hingga nanti menjelang malam Natal ya 24 Desember 2023 kita kasih promo. Jadi teman-teman itu masih bisa mengalokasikan gitu ya, kan nanti mau piknik tuh, mau rekreasi, mau wisata sama keluarganya. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan promo ini. Jadi sebelum menggunakan
biaya untuk wisata pada akhir tahun bisa menyisihkan untuk mendapatkan harga promo yaitu 2.250.000 ini saya ketik ya. 2,25 juta ya. Bukan 2 miliar jadinya ya, bukan ya. 2.250.000 cash atau bisa DP dulu 1 juta begitu ya. Kemudian nanti ada biaya super hemat teman-teman. Ada biaya super hemat nanti pada 25 Desember sampai 14 Januari ya. Itu hanya 2,5 juta. Boleh sekali lagi nyicil DP 1 juta. Lalu masuk pada 14 Januari hingga akhir 31 Januari 2024 harganya jadi hemat 3 juta. Jadi kita mau ngukur nih seberapa serius teman-teman, seberapa minat teman-teman ya untuk komitmen belajar begitu ya. Sehingga kita kasih diskon memang. Dan nanti sudah normal 3,5 juta pada tanggal 1 hingga 10 Februari 2024. Oke, silakan. Nah, ini versi terbaru ya teman-teman. Fasilitas menginap 1 malam sekamar dengan peserta lain dan sesama jenis kelamin begitu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tersendiri. Kemudian ada fasilitas makan siang, coffee break, materi dan sertifikat, juga bonus gratis ikut kelas Kang Asep yang online 6 jam. Kita ada rencana untuk buka kelas online ya, studi kasus 6 jam. Nah, ini dipersilakan didapat bonusnya gitu, akan dapat bonusnya nanti teman-teman. Begitu. Nah, sampai sini menarik nggak? Silakan tulis di kolom chat. Menarikkah? Berminatkah? Silakan ditulis di kolom chat. Oh, dari luar pulau bisa ke online. Masih kita pertimbangkan. Sempat saya terpikir untuk online berarti hanya knowledge saja ya teman-teman ya. Jadi nanti sertifikatnya beda. Kalau saya spotlight ya teman-teman. Jadi kalau dari luar kota berminat, lalu biaya terbatas, tidak sampai ikut full, tapi mohon maaf tidak bisa sampai 2 hari ya. Maksudnya tidak semua sesi kita platform online begitu. Nanti saya rembuk dulu ya sama Kang Asep ya. Baik, terima kasih Kang Asep, luar biasa. Saya juga pengen belajar lagi teman-teman, karena menurut saya ini sesuatu yang sangat penting, apalagi banyak yang berminat untuk bisa diterapkan ke diri sendiri, Kang Asep. Jadi sebelum Baik, Teh. menolong orang lain, kita sendiri juga harus sehat mental dan ya baik apa namanya tadi, baik secara mental maupun spiritual gitu ya. Ada pengalaman sebetulnya, saya juga belajar dengan Kang Asep dulu maju mundur, tapi sebetulnya sesuatu yang Apa itu belajar maju mundur? Apa itu, Teh? maju mundur cantik Kang Asep. Jadi kan waktu itu juga ada Enggak, maju mundur itu kayak poco-poco maju mundur. ya artinya mungkin teman-teman juga merasakan aduh apa saya bisa enggak gitu ya, kemudian waktu enggak ini untuk dilaksanakan gitu ya. Tapi ini menurut saya sesuatu yang bisa mengubah cara pandang kita tentang kehidupan kita ya teman-teman ya. Kalau kita bisa membuka diri dengan wawasan dan menambah skill gitu ya, itu akan menambah manfaat yang luar biasa untuk kehidupan kita. Karena banyak teman-teman di sini ingin kehidupannya lebih baik Kang Asep. Jadi kita kan fokus untuk selalu lebih baik gitu kan. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik lagi dari hari ini gitu kan. Dan itu sangat cocok dengan akhir tahun ini Kang Asep. Kan biasanya akhir tahun kan kita melakukan reflektif tuh, kegiatan reflektif supaya kita bisa jelang awal tahun ke depan, insya Allah kalau kita ada umur gitu kan, kita bisa menjadi lebih baik lagi, manusia yang lebih baik, lebih bermanfaat untuk diri kita dan untuk masyarakat gitu ya, mungkin seperti itu. Betul. Nah, Baik. mungkin ada closing statement dari Kang Asep? Jadi pertama saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ini yang masih ada. Jadi learning tetapi tadi kalau e-learning itu tugasnya banyak Pak, karena dalam rangka pemahaman akan ada tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Berikutnya pertanyaan dari Bu Diana. Salam takdim Kang Hatur Nuhun, sehat selalu, diparingi Allah umur panjang, barokah untuk selalu berbagi, amin. Diana Unesa, insya Allah ikut bisa nyicil ya Bu Sofi. KWK ya.
Baik, Bu Diana, hatur nuhun, terima kasih. Salam buat sahabat-sahabat di Universitas Surabaya. Jadi buat Pak Satria Sidik, ya sebelumnya sudah ambil kelas certified untuk hipnoterapi, jadi ingin mendalami lebih dalam lagi. Bagus Pak. Kalau Bapak ingin mendalami lebih dalam lagi, lebih baik datang aja Pak. Lebih baik datang ke Surabaya. Atau Pak Satria Sidik bikin kelas di kampungnya gitu aja ya, atau di daerahnya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Tentunya saja yang saya sampaikan tadi adalah memang berangkat dari upaya-upaya yang perlu kita lakukan, terutama adalah bagi sebagian kalangan muslim yang kadangkala seringkali belum apa-apa udah a priori gitu. Wah, hipnoterapi ini pasti haram gitu ya. Nah, kita bahwa muslim itu tidak seperti itu. Ya, jangan sampai kita adalah seperti seorang mufti di Masjidil Haram yang mengharamkan toa gitu. Dulu itu ada kisah tuh, sampai datang nih mufti dari Mesir ya, datang ke situ, yang ini pokoknya anti toa banget. Nah, kemudian ditanyalah. Nah, pada waktu itu si mufti yang memberikan fatwa bahwa toa itu haram, kebetulan menggunakan kacamata gitu. Nah, jadi si mufti dari Mesir itu mengatakan, "Nah, kamu kan menggunakan kacamata. Kacamata ini adalah alat bantu untuk baca. Toa itu adalah alat bantu untuk suara lebih keras." Nah, jadi tanpa berdalil panjang itu si mufti yang di Arab Saudi itu langsung nyerah gitu. Nah, kadang-kala memang jangan sampai kita menjadi muslim itu adalah nggak ngerti apa-apa langsung menghakimi. Nah, dulu jadi pada waktu Islamic hipnoterapi itu diadakan, sebenarnya ya dalam rangka itu aja dulunya, karena ada banyak orang yang mengharamkan hipnosis itu. Tapi yang mengharamkannya sendiri nggak pernah belajar gitu kan, repot gitu. Saya barangkali akan salut sama mereka kalau mereka pernah mempelajarinya dan memberitahu gitu. Karena jadi nantinya akan begini, haram apabila, halal apabila, wajib apabila. Jadi bisa kayak gitu. Jadi selalu bersyarat. Sebuah hukum tentang sesuatu itu kan selalu ada konteksnya. Demikian teman-teman, semoga teman-teman yang berminat, ya jadi minat aja dulu nih. Semoga teman-teman yang berminat dimudahkan oleh Allah, ya sehingga Allah adalah yang maha membulak-balikan hati, Allah maha pemberi rizki. Dan kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu, Allah akan memudahkan jalannya, Allah akan memudahkan rezeki kita dari cara yang tak kita sangka. Semoga kita semuanya adalah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di dalam webinar ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Dr. Sus Budiarto yang ikutan hadir dan juga seluruh teman-teman yang hadir. Semoga apa yang saya sampaikan, Teh Ib sampaikan, dan Bu Sofi Balki sampaikan memberikan kebermanfaatan buat kami dan memberikan kebermanfaatan juga buat seluruh peserta. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.